Selamat pagi anak didik kami. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita yaitu belajar matematika materi pecahan campuran. Oke, nanti di sini materi kita yaitu menyederhanakan pecahan campuran. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, dan yang ketiga itu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi di sini kita akan memulai yang pertama, menyederhanakan pecahan campuran. Oke, apakah pecahan campuran? Kita baca di sini. Pecahan campuran adalah gabungan bilangan asli dan bilangan pecahan biasa. Contohnya ini, 1/4. Di mana di sini angka 1 bilangan asli, ini dia. Kemudian 1/4 itu adalah pecahan biasa. Oke. Kemudian contoh yang kedua di sini 2/3/4. Di mana angka 2 ini adalah pecahan biasa, bilangan asli, sedangkan 3/4 adalah pecahan biasa. Oke, bagaimanakah cara menyederhanakan pecahan campuran? Ini dia. Kita ambil caranya ya. Yang pertama, contoh yang pertama ini. 1/4/6 sama dengan, kita sederhanakan. Kalau menyederhanakan pecahan campuran, bilangan asli tidak ikut disederhanakan. Itu akan tetap. Tetapi yang disederhanakan adalah pecahan biasa ini. Bilangan aslinya tidak usah. Kita ingat kembali, menyederhanakan pecahan biasa itu membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kalau misalnya di atas dibagi 2, di bawah pun harus dibagi 2. Ya, ini membagikan bilangan prima ya. 2, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Jadi kita ambil dari yang paling kecil dulu. Kalau misalkan dia bisa dibagi 2, ya, 4 dapat dibagi 2, 6 pun harus dapat dibagi 2. Kalau misalkan salah satu dari penyebut ataupun pembilang ini dan penyebut tidak dapat, misalkan pembilang dapat dibagi 2, tetapi penyebut tidak dapat dibagi 2, maka itu tidak dapat disederhanakan pecahannya. Harus sama-sama membagi bilangan yang di atas sama yang di bawah. Ini dia, bilangan aslinya tetap, kemudian 4/6 dibagi 2, sama-sama dibagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2. Oke, hasilnya 1 masih tetap. 4 bagi 2 sama dengan 2/6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu dia. Yang kedua, ini contoh yang kedua. 3/16/28 sama dengan, bilangan aslinya tetap. Kemudian 16/28 sama-sama dibagi 2. Oke, sama dengan 3 tetap. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa, sampai kita buat pecahannya sesederhana mungkin ya. 3 masih tetap ya. 8/14 itu sama-sama dibagi 2. Oke. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 3-nya tetap ya, bilangan aslinya. Kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini masih bisa disederhanakan? Tidak bisa lagi. Kalau kita buat bagi 2, yang pembilangnya bisa dapat dibagi 2 ya. 4 bagi 2 masih dapat. 7 dibagi 2 tidak bisa. Kalau dibagi 3 tidak bisa juga. 4 dibagi 3 tidak bisa. 7 dibagi 3 juga tidak bisa. Apalagi bilangan yang lebih besar. Jadi inilah yang paling sederhana. Itulah cara untuk menyederhanakan pecahan campuran. Bilangan aslinya tetap, yang disederhanakan adalah pecahan biasanya. Oke, kemudian yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh, ini pecahan biasa, 34/6. Kalau kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, itu pecahan biasanya, pembilangnya atau yang di atas ini harus lebih besar daripada penyebut. Ya, kalau pecahan biasa di atas dikatakan itu pembilang, di bawah dikatakan dia penyebut. Dia harus lebih besar nilainya pembilang daripada penyebut.
Oke, caranya seperti ini. Ini seperti membagi, pembagian ke bawah ya. Di sini 34-nya kita buat di dalam, kemudian 6-nya di sebelah sini. Ya. Oke, 34 dibagi 3 dibagi 6 tidak bisa. Kita buat 34 dibagi 6 dapat berapa? Dapat 5. Kalau 6 dia udah melebihi dari 34. 6 kali 6 itu 36. Sementara 5 dikali 6 itu masih di bawah 34. Jadi dapat hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 6 itu 30. Kemudian kita kurangkan, sisanya adalah 4. Oke, dari sini kita pindahkan dia ke pecahan campuran. Hasilnya ini yang tadi yang di atas 5 itu kita buat sebagai bilangan aslinya. Ya. Kemudian 4 sisanya tadi kita buat sebagai pembilang dan 6 dia tetap jadi penyebut. Inilah pecahan campurannya dari 34 per 6. Ya, tadi 5 itu hasilnya, jadi kita buat itu bilangan aslinya. Kemudian 4 sisanya tadi jadi pembilang, 6 sebagai penyebut dia tetap jadi penyebut. Ini apakah masih bisa disederhanakan pecahan biasanya? Pecahan campurannya bisa. 5 tetap bilangan asli, 4 per 6 sama-sama membagi 2. Ya, bagi 2 sama dengan 5 tetap. 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Inilah dia yang paling sederhana. Maka 34 per 6 sama dengan pecahan campurannya adalah 5 2 per 3. Itulah dia. Oke, kemudian yang kedua yang ini. 12 per 5. Caranya seperti tadi. 12 kita buat di dalam, kemudian 5 kita buat di luar. 12 dibagi 5 bisa dapat berapa? Dapat 2. Oke, 2 dibagi 15 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan, sisanya adalah 2. Oke, hasilnya tadi 2 itu sebagai apa? Sebagai bilangan aslinya, ini dia. Kemudian sisa 2 tadi itu sebagai apa? Sebagai pembilang. Kemudian 5 dia tetap jadi penyebut. Ya, itulah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang yang ketiga, kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini dia. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa itu ada 2 cara, ya. Dia ada 2 cara. Kita buat cara yang pertama. Nanti kalau misalkan Miss kasih tugas, terserah kamu memakai cara yang pertama atau cara yang kedua, di mana kamu lebih gampang untuk memahami ya. Oke, di sini ada mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, ya. Ada 2 cara. Cara yang pertama, memisahkan bilangan asli dan pecahan. Ya, memisahkan bilangan asli dan pecahan. Kemudian yang kedua, mengubah bilangan asli menjadi pecahan dengan penyebut yang sama dengan pecahan campuran. Oke, kalau kurang paham dengan kata-katanya kita langsung ke contoh ya. Contoh, ini tadi mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campurannya adalah 5 2 per 3. Itu adalah pecahan campurannya. Sama dengan yang pertama kata yang tadi di sini, memisahkan bilangan asli dan pecahan. Kita pisahkan dulu. Memisahnya tuh dengan tanda apa? Dengan tanda tambah, ya, memisahkannya. Oke, bilangan aslinya adalah 5. Ditambah, kita pisahkan ya, 2 per 3. Bilangan asli dipisah dengan pecahan biasa. Oke, yang pertama sudah. Yang kedua, mengubah bilangan asli menjadi pecahan dengan penyebut yang sama dengan pecahan campuran. 5 ini kita ubah jadi pecahan dia. 5 itu sama dengan 5 per 1. Kalau pecahan berarti pembilang membagi penyebut. 5 dibagi 1 itu sama dengan, hasilnya adalah 5. Oke, jadi 5 per 1 berarti kita udah mengubah bilangan asli menjadi pecahan ya. 5 per 1 ditambah, ini tetap 2 per 3. Oke, sudah ini, sudah sama-sama pecahan. Apa yang bermasalah di sini? Tidak sama penyebutnya. Kalau dia menjumlahkan pecahan,
yang di bawah harus sama bilangannya. Kalau tidak sama bagaimana, Miss? Kita kalikan agar sama dia bilangan yang di bawah. Ya. Oke. Di sini penyebutnya 1, di sini penyebutnya 3. Mana yang lebih besar? Adalah 3. Berarti kita samakan penyebut 1 ini menjadi angka 3. Caranya bagaimana supaya ini bisa menjadi sama-sama 3? Kita kalikan angka 1 dengan angka 3. 1 kali 3 itu adalah tetap 3. Kalau kita kalikan nanti, dia sudah penyebutnya sama-sama 3. Tetapi ingat ya anak, kalau misalkan di bawah dikali 3 sama seperti menyederhanakan tadi, di bawah dibagi, di atas pun harus dibagi. Jadi ini pun seperti itu. Di bawah dikali, di atas pun ikut dikali. Oke, berarti kita kalikan ya. 5 kali 3 per 1 dikali 3. Supaya sama dengan penyebutnya 2 per 3. Oke, 5 dikali 3, 15. Per 1 dikali 3, 3. Ditambah pecahan biasa tadi berapa? 2 per 3. Maka hasilnya adalah 15 ditambah 2, 17. Yang di bawahnya kenapa tetap 3, Miss? Kalau penjumlahan pecahan, di bawah ini penyebutnya itu harus sama tetapi tidak dijumlah. Kita hanya menjumlahkan yang di atasnya saja ya. Berarti 17 per 3 ya. Kalau penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama tetapi tidak dijumlahkan, itu akan tetap. Yang dijumlahkan adalah yang di atas. Oke, itulah cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua ini lebih simpel. Ini dia 5 2 per 3, itu tadi contohnya ya. 5 2 per 3. Cara yang kedua ini lebih gampang. Penyebut mengalihkan ke bilangan asli. Itu langkah pertama. Penyebut mengalihkan bilangan asli. Setelah itu jumlahkan dia ke pembilang. Ini dia. Penyebut mengalihkan bilangan asli. Hasilnya dijumlahkan dengan pembilang. Ini dia. 3 penyebut itu ya. 3 kita dalam kurungkan. Kita dalam kurungi supaya ini pertama dikerjakan. Oke? 3 sebagai penyebut kali 5 bilangan asli ditambah 2 sebagai pembilang. Per berapa dia penyebutnya? 3 tetap ya. Ini dia tetap. Sama dengan kita tinggal mengalihkan. 3 dikali 5, 15 ditambah 2 per 3. Oke? Penyebutnya tetap 3, kita hanya menjumlahkan yang di atas. 15 ditambah 2, hasilnya 17 per 3. Apakah sama? Sama ya. Cuman hanya saja caranya yang pertama dan cara yang kedua, cara pertama lebih panjang, cara yang kedua lebih simpel. Nanti kamu akan mengerjakan soal di mana lebih gampang, itu aja kamu kerjakan. Di sini ada tugas, kerjakan halaman 6. Itu bagian kedua nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu ada 4 soal, ini dikerjakan 4 soal ini. Itu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Itu ada 4 ini ya. Ini bukan pilihan ganda tapi ini semua dikerjakan. Yang kedua, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi dia ada 6 soal ya. Yang ini mengubah pecahan biasa ke campuran, ini mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Itulah penjelasan dan materi kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Nanti catatannya Miss akan fotokan, kamu akan menuliskan ini di buku kamu sampai kamu mengerjakan soal yang Miss kasih. Demikian pembelajaran kita, selamat mengerjakan dan tetap semangat.